Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Pino Oktaviana dengan NPM 03211900. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam membuat RPP, terlebih dahulu kita perlu menentukan KD atau kompetensi dasar yang akan kita gunakan. Nah, di dalam video kali ini, RPP yang saya buat yaitu memiliki kompetensi dasar mengenai karya ilmiah. Sebelum kita membuat RPP, terlebih dahulu kita perlu memperhatikan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada RPP. Nah, komponen yang pertama yaitu ada identitas. Identitas terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk satuan pendidikan, saya menggunakan SMA Negeri 1 Ciampea. Lalu untuk mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, kelas atau semester, kelas 11, semester 2 atau semester genap. Lalu materi pokok ada isi, tujuan, dan esensi dari karya ilmiah. Selanjutnya alokasi waktu. Alokasi yang saya gunakan yaitu sebanyak 30 menit. Setelah menentukan identitas, kita beralih ke kompetensi inti. Di sini terdapat K1 mengenai menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu KI3 memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, fenomena, dan kejadian yang dapat dilihat oleh mata. Lalu KI4 mengenai mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah yang konkret dan ranah abstrak sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. Nah, setelah menentukan atau menulis KI kompetensi inti, kita beralih ke kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar terdapat komponen yang sangat penting yaitu indeks pencapaian kompetensi atau IPK ini kita peroleh dari kompetensi dasar yang kita rancang. Nah, 3.14 mengenai mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Untuk IPK-nya, kita sesuaikan dengan taksonomi Bloom ataupun dengan beberapa tingkatan dalam kognitif. Nah, di sini untuk KD 3.14 terdapat IPK yang sudah saya rumuskan. Sesuai KD yang saya gunakan, terdapat IPK yang telah saya rumuskan sesuai dengan tingkatan kognitif mengenai menentukan informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Lalu pada KD selanjutnya 4.14 merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Nah, untuk KD 4.14 ini saya merumuskan IPK sebagai berikut, yaitu merumuskan informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Setelah kita membuat KD dan menentukan IPK, ada hal yang paling penting yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran tidak lengkap rasanya tanpa ada tujuan pembelajaran. Di sini saya telah merumuskan terdapat 2 tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Dengan metode diskusi dan simulasi, peserta didik mampu menentukan atau menyajikan materi mengenai karya ilmiah. Peserta didik mampu menentukan informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah yang dibaca dengan tepat. Lalu pada tujuan yang selanjutnya yaitu melalui hasil diskusi mengenai karya ilmiah, peserta didik mampu merumuskan informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah dengan tepat. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, terdapat penguatan pendidikan karakter yang perlu peserta didik capai, di antaranya nilai disiplin, religius, responsif, bekerja sama, serta tanggung jawab. Selanjutnya, terdapat materi pembelajaran yang saya rumuskan. Di sini terdapat faktual, karya ilmiah, lalu selanjutnya secara konseptual, ada isi, tujuan, dan esensi dari karya ilmiah. Selanjutnya ada prosedural, mengenai merancang karya ilmiah itu sendiri. Dan yang terakhir ada metakognitif, karya ilmiah dan kaitannya dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita beralih ke dalam pendekatan dan model ataupun metode pembelajaran yang akan kita gunakan ketika kita mewujudkan atau merealisasikan RPP yang telah kita buat kepada peserta didik.
Terdapat 3 poin yang perlu kita perhatikan mengenai pendekatan, model, dan metode. Untuk pendekatan, saya menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK, yaitu pendekatan yang berbasis teknologi. Nah, yang kedua, untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, terdapat media, alat, dan bahan. Media, alat, dan bahan ini merupakan komponen yang penting dalam merencanakan sebuah RPP. Karena dalam menyusun RPP, kita perlu memperhatikan media ataupun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam menyusun RPP tersebut. Karena bagaimanapun media, alat, dan bahan tersebut adalah hal yang akan menjadi acuan atau alat kita untuk mempraktikkan dan merealisasikan mengenai RPP kepada peserta didik. Nah, untuk media pembelajaran, saya menggunakan media PPT dan buku paket. Selanjutnya ada alat pembelajaran, yaitu laptop, buku catatan, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, yaitu ada sumber pembelajaran. Nah, karena materi yang saya peroleh untuk menyusun RPP ini mengenai karya ilmiah, tentu saja saya tidak lupa mencantumkan sumber pembelajaran dari buku paket siswa kelas 11 Bahasa Indonesia. Nah, di sini sumber pembelajaran berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2017, buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Itu termasuk ke dalam sumber pembelajaran dari buku paket. Nah, sumber pembelajaran yang kedua, saya mencantumkan video edukasi dari YouTube yang diunggah pada tahun 2021 mengenai Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, materi yang terdapat di YouTube tersebut mengenai pengertian dan jenis-jenis dari karya ilmiah. Setelah menentukan sumber pembelajaran, selanjutnya kita beralih kepada langkah-langkah pembelajaran. Terdapat 3 komponen atau 3 poin yang perlu kita perhatikan dalam membuat langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, lalu yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada penutup. Karena di dalam RPP ini saya menggunakan pendekatan saintifik, lalu saya menggunakan metode simulasi ataupun tanya jawab, sesi diskusi. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang kita perlu perhatikan, yaitu terdapat deskripsi kegiatan, keterangan, dan alokasi waktu. Pada kegiatan pendahuluan, saya memaparkan atau melakukan yang pertama, peserta didik bersama guru saling memberi dan menjawab salam disertai dengan bertukar kabar satu sama lain. Nah, kegiatan ini dilakukan secara luring atau secara langsung dengan alokasi waktu sebanyak 5 menit. Selanjutnya, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran setiap siswa di kelasnya, lalu guru memberikan pengantar sebelum memulai pembelajaran dengan memberikan motivasi. Yang terakhir, peserta didik menerima informasi tentang kompetensi dasar, IPK, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan atau yang akan diterima oleh peserta didik. Sama halnya dengan poin yang pertama mengenai peserta didik bersama guru saling memberi dan menjawab salam disertai dengan bertukar kabar. Nah, beberapa poin ini merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam pendahuluan dengan alokasi waktu sebanyak 5 menit. Selanjutnya terdapat kegiatan inti. Kegiatan inti disesuaikan dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka dari itu kegiatan inti pada tahap pertama yaitu mengenai orientasi pada masalah. Di sini saya merumuskan 5 poin untuk membimbing siswa dalam mengorientasikan masalah mengenai karya ilmiah. Yang pertama, guru menayangkan video mengenai karya ilmiah. Lalu yang kedua, peserta didik mengamati dan menyimak setiap arahan yang guru berikan. Lalu, setelah penayangan video, guru melakukan persepsi kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan mengarahkan kepada materi yang akan dipelajari. Lalu, peserta didik memperhatikan dan menyimak setiap materi yang dijelaskan oleh guru. Lalu, peserta didik memperhatikan dan menyimak setiap materi yang dijelaskan oleh guru melalui PPT. Nah, selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk membuka buku paket dan buku tulis untuk mencatat setiap hal yang perlu dicatat. Setelah berorientasi pada masalah,
guru perlu mengorganisasikan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam kegiatan inti, guru merumuskan beberapa poin yang termasuk ke dalam pengorganisasian siswa dalam belajar. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pendapat atau jawaban. Lalu, peserta didik menentukan dan menelaah setiap materi yang terdapat di buku paket. Setelah itu, peserta didik disarankan untuk mencari dan menambah sumber dari referensi lain. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil dengan cara berhitung yang setiap kelompoknya dibagi sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu kelas. Nah, selanjutnya, peserta didik menyimak setiap arahan penugasan dari guru. Lalu, peserta didik menerima LKPD yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah yang dibaca. Kegiatan ini termasuk ke dalam mengorganisasikan siswa dalam belajar yang dilakukan secara luring dengan alokasi waktu sebanyak 5 menit. Selanjutnya, setelah dibagikan ke dalam beberapa kelompok, tentu saja siswa memahami apa saja yang terdapat dalam LKPD. Nah, sudah tugas guru untuk membimbing penyelidikan. Oleh karena itu, dalam langkah-langkah pembelajaran, guru perlu membimbing peserta didik untuk memahami setiap tugas yang terdapat di dalam LKPD, dan peserta didik dapat memahami struktur, isi, tujuan, dan esensi dari suatu karya ilmiah. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tentu saja setelah peserta didik berdiskusi, peserta didik dituntut untuk bisa atau dapat menyajikan hasil karya dengan cara peserta didik dan kelompoknya mengidentifikasi dan merumuskan informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah. Selanjutnya, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu, guru dan siswa memberikan tanggapan hasil presentasi setiap perwakilan kelompok. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil presentasinya. Kegiatan tersebut dilakukan secara luring dengan alokasi waktu sebanyak 5 menit. Selanjutnya, di kegiatan penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan merespon pertanyaan guru yang sifatnya menuntun dan menggali. Lalu, guru merangsang peserta didik untuk merefleksi penugasan materi dan mengaitkannya kepada kehidupan sehari-hari mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari, dan sebelum pembelajaran ditutup, guru membagikan evaluasi pembelajaran berupa dokumen melalui grup WhatsApp, karena melihat situasi dan kondisi, akhirnya hal tersebut dilakukan secara kondisional. Oleh karena itu, kita dapat menyesuaikan dengan kondisi. Nah, karena hal tersebut, saya memilih menyelesaikan atau memberikan waktu kepada siswa untuk menyelesaikan evaluasi pembelajaran secara online yang dapat diunggah di WhatsApp group dan dikumpulkan melalui Google Formulir. Dan yang terakhir, peserta didik dan guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan saling mengucapkan salam. Tak lupa guru menuntun peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut dilakukan secara luring dengan alokasi waktu sebanyak 5 menit. Selain itu, terdapat komponen lain dalam RPP mengenai penilaian. Terdapat 3 penilaian yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap ini, teknik yang saya gunakan yaitu non-tes dengan bentuk instrumen, observasi, dan lembar pengamatan. Selanjutnya, mengenai pengetahuan, bentuk instrumen yang saya gunakan yaitu bentuk instrumen tes, dan keterampilan, bentuk instrumen yang saya gunakan juga mengenai instrumen tes. Nah, selanjutnya terdapat pembelajaran remedial. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai analisis penilaian akan dilakukan pembelajaran remedial dalam bentuk memberikan kembali soal sejenis dengan soal yang belum dipahami oleh siswa berupa kuis. Selanjutnya, mengenai komponen pembelajaran pengayaan. Berdasarkan hasil analisis penelitian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan pendalaman materi. Nah, pemaparan mengenai RPP sudah selesai. Juga terdapat beberapa perangkat yang perlu kita perhatikan dalam menyusun RPP, yaitu ada media pembelajaran atau alat pembelajaran, lalu ada LKPD, dan evaluasi pembelajaran.
Nah, untuk bahan ajar peserta didik juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, guru juga perlu merancang bahan ajar yang akan diterapkan kepada siswa. Nah, di sini saya menampilkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu mengenai mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang isinya itu mengenai apa itu karya ilmiah dan apa saja struktur yang ada di dalam karya ilmiah. Lalu untuk poin selanjutnya itu merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Di sini disajikan langkah-langkah menyajikan makalah dalam forum diskusi resmi. Nah, perangkat yang tak kalah penting yaitu mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini saya merumuskan 2 soal untuk merangsang pengetahuan peserta didik setelah menerima materi yang saya berikan. Lalu selanjutnya, perangkat yang tak kalah penting yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Di sini terdapat 2 soal yang saya gunakan untuk evaluasi pembelajaran dengan petunjuk pengerjaan sebagai berikut. Siswa perlu mengirimkan evaluasi pembelajaran atau hasil evaluasi pembelajaran ini melalui Google Form yang telah saya sediakan. Dalam menyusun RPP, tidak lupa kita juga perlu memperhatikan rubrik penilaian. Rubrik penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek keterampilan, pengetahuan, dan aspek sikap. Di sini ada rubrik penilaian mengenai sikap, dapat dilihat instrumen penilaiannya. Ada beberapa aspek mengenai sikap yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu mengenai jujur, kemandirian, gotong royong, dan juga rasa nasionalisme. Di sini terdapat rubrik penilaian sikap yang dapat menuntun guru dalam menentukan jumlah soal. Di sini terdapat rubrik penilaian sikap yang dapat digunakan guru sebagai pedoman untuk menentukan skor dari sikap tersebut. Selanjutnya ada rubrik penilaian pengetahuan. Rubrik penilaian pengetahuan ini disesuaikan dengan kondisi atau soal yang dibuat oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya ada instrumen penilaian keterampilan. Di sini terdapat 3 aspek yang saya gunakan. Yang pertama, mengenai kelancaran dalam melaporkan, lalu penggunaan bahasa, dan menanggapi pertanyaan. Ketiga aspek tersebut perlu guru perhatikan dalam menentukan keterampilan peserta didik. Nah, di sini ada keterangan mengenai keterampilan, yaitu B untuk baik, C cukup, dan K untuk kurang. Guru dapat menentukan pedoman-pedoman tersebut sesuai dengan keterangan yang telah disusun. Di sini pula disajikan rubrik penilaian keterampilan yang dapat guru gunakan untuk menilai keterampilan yang ada pada peserta didik. Nah, dari pemaparan RPP dan apa saja komponen RPP yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya, guru dituntut untuk dapat merangsang pengetahuan peserta didik, itu termasuk ke dalam penyusunan rubrik penilaian. Di dalam penyusunan RPP, guru perlu merangsang pengetahuan peserta didik dan memanfaatkan sesuai dengan teknologi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu peka terhadap kondisi dan situasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, perlu dilakukan observasi ataupun pengamatan yang sekiranya guru bisa terapkan kepada peserta didik. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan dalam menyusun RPP. Tentu saja komponen-komponen yang saya sebutkan atau yang saya paparkan dalam RPP saya perlu diperhatikan oleh guru, oleh setiap guru, karena dalam menyusun RPP itu merupakan langkah awal kita sebelum memulai atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, RPP sangat penting sekali dalam pelaksanaan pembelajaran. Kiranya hanya itu saja yang saya dapat sampaikan atau paparkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.